Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Saya Dindin Ahmadin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 4 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan rekan saya sendiri. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya persilakan kepada Pak Reski untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Reski. Ya, terima kasih kepada Pak Dindin atas waktunya dan menunjuk saya. Mungkin dari sekian guru luar biasa bangga bagi diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Reski Muhammad Nur Alam. Sama mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia 1 MGMG dengan Pak Dindin, dan saya juga masih sama berasal dari SMA Negeri 4 Garut. Iya, baik. Terima kasih Pak Reski ya sudah memperkenalkan diri dengan baik. Jadi Pak Reski mungkin barusan sudah jelas bahwa perbincangan hari ini mungkin ini adalah salah satu rangkaian tugas dari CGP Angkatan ke-9, bahwa saya harus melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat. Nah, salah satu alasan saya menunjuk Pak Reski mungkin karena kita itu satu frekuensi sebetulnya. Kita sudah kenal lama, sudah kenal jauh dengan Pak Reski, dan saya sepakat dengan alasan kita itu satu profesi, satu frekuensi, bahkan satu MGMP. Itulah salah satu alasannya. Nah, selanjutnya Pak Reski ya, mungkin ini mah perbincangan yang santai sebetulnya ya, yang santai. Pak Reski, saya yakin kemarin 2 hari ke belakang kalau tidak salah ya, kita itu kan sudah berdiskusi bareng nih perihal pembuatan RPP berdiferensiasi, betul ya? Kita itu hampir 2 hari mungkin setiap ada waktu senggang kita berdiskusi terus perihal RPP tersebut. Nah, saya ingin mendengarkan dulu tanggapan sedikit saja ketika Pak Reski dengan saya belajar bareng perihal RPP berdiferensiasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Reski. Baik, terima kasih. Ya, setelah kemarin kita diskusi betul ya 2 hari tentang RPP berdiferensiasi, luar biasa. Hal-hal baru yang sebelumnya saya belum pernah temukan, sekarang ketemu, dan hal-hal baru itu luar biasa, hampir sifatnya positif. Positif dalam artian mengajak anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ya, terima kasih Pak Reski ya. Jadi banyaklah kemarin ya hal-hal baru yang Pak Reski dapat, begitupun yang saya dapatkan. Intinya di dalam berdiferensiasi itu kita itu harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak, karena kebutuhan anak itu Pak Reski beragam ya. Mungkin kalau kita sudah melakukan asesmen diagnostik, nanti akan terlihat mana yang gaya belajarnya itu kinestetik gitu kan, mana yang audio, mana yang visual. Nah, dengan hasil asesmen diagnostik tersebut kita itu betul harus melayani sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Nah, alhamdulillah mungkin kemarin kita itu sudah berdiskusi banyak, ilmu yang kita dapatkan sama juga banyak. Nah, baik Pak Reski, selanjutnya setelah kita itu sama-sama belajar nih perihal pembuatan RPP berdiferensiasi, mungkin Pak Reski kan langsung mengeksekusinya ya, betul ya? Langsung eksekusi Pak Reski membuatnya. Nah, saya ingin tahu Pak Reski, tujuan pembelajaran yang Pak Reski buat di dalam RPP tersebut itu coba apa? Yang saya buat dalam RPP, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik
mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Wah, mantap Pak Reski. Asli ya, tujuan pembelajarannya sudah bagus. Kalau boleh saya ulangi, mungkin tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Tujuan yang bagus Pak Reski, mudah-mudahan tercapai ya tujuannya. Selanjutnya nih Pak Reski, Ya. ketika kita sudah menentukan sebuah tujuan, saya yakin ada area pengembangan yang ingin Pak Reski capai. Betul kan? Ya. Hal yang percuma kita buat tujuan tapi tidak ada area yang ingin kita capai, itu kan percuma. Nah, coba Pak Reski bisa sampaikan area pengembangan maksud saya yang ingin dicapai oleh Pak Reski itu apa? Area pengembangan yang saya ingin capai, saya fokuskan ke pemahaman anak. Pemahaman anak. Jadi pemahaman anak harus kalau dipresentasikan 100% harus bisa memahami dengan materi pelajaran yang pada hari itu. Baik, coba Pak Reski, kalau sebelumnya menurut Pak Reski pemahamannya seperti apa gitu? Ya setelah berdiskusi kemarin hampir 2 hari ini. Jadi yang saya lakukan ke belakang-belakang ternyata itu bukannya salah, mungkin kurang tepat. Dengan model yang konvensional, lalu terlalu banyak ceramahnya, anak tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, jadi hanya guru yang mendominasi pada kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Pak Reski sudah menyampaikan area pengembangannya tentang pemahaman. Kemudian kenapa ingin pemahamannya 100%? Karena Pak Reski sudah mengidentifikasi sendiri ke belakang. Pak Reski itu masih menggunakan model-model pembelajaran yang konvensional dan masih banyak ceramahnya. Nah, untuk pemahaman anak itu meningkat, tadi Pak Reski luar biasa, ingin 100% Pak Din. Nah, langkah Pak Reski untuk menggapai 100% itu apa yang ingin dilakukan? Setelah saya berdiskusi luar biasa, saya dapat ide dan mungkin strategi yang tepat, yaitu menggunakan model discovery learning. Wih, mantap ya. Jadi yang awalnya konvensional sekarang nih mau dicoba ini menggunakan model discovery. Mungkin selain model ada media apa mungkin yang ingin dihadirkan nanti? Nah, medianya akan menggunakan tembak pemahaman. Tembak pemahaman ya. Coba tembak pemahaman maksudnya seperti apa Pak Reski, coba? Dalam nanti pelaksanaannya dalam model tembak pemahaman, garis besarnya mungkin seperti ini. Siswa bakal aktif seluruhnya, tidak ada yang pasif, semuanya terlibat, semuanya belajar. Tidak ada yang pasif. Mantap Pak Reski ya. Mungkin itu salah satu strategi ya, salah satu strategi yang ingin Pak Reski wujudkan terhadap area pengembangan yang dimaksud tadi ya. Saya yakin rencana atau strategi yang barusan Pak Reski sebutkan itu bagus menurut saya ya, bagus. Tinggal mungkin Pak Reski nanti aplikasikan di dalam kegiatan observasi atau supervisi langsung. Nah, tetapi saya ingin tahu dulu nih jadwal nanti observasinya kira-kira kapan Pak Reski? Kebetulan luar biasa, saya udah mendapat ide dan pengen dalam waktu dekat saya putuskan saya ingin besok di hari Jumat di jam pertama kedua di kelas 10.5 ya. Jadi Pak Reski RPP-nya sudah
perangkat, media, dan yang lain-lainnya sudah dipersiapkan juga. Wah, luar biasa. Jadi langsung dieksekusi besok jam pertama sampai jam kedua di kelas 10.5. Wah, mantap. Insya Allah Pak Reski mohon izin, mungkin besok saya yang akan langsung menjadi observernya, yang akan langsung menjadi supervisornya. Mohon izin, saya juga ingin melihat apakah yang sudah Pak Reski rencanakan itu hadir seutuhnya atau tidak nanti di dalam kegiatan observasi. Baik Pak Reski, ini perbincangan yang singkat tapi bermakna ya. Kita sudah punya tujuan. Insya Allah sekali lagi besok saya akan hadir langsung melihat apa yang direncanakan oleh Pak Reski barusan. Baik Pak Reski, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktu Pak Reski ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini banyak manfaatnya untuk diri kita ataupun orang lain. Ya, ya terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan dengan rekan saya sendiri. Mohon maaf jika banyak kekeliruannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ya, sebelum memulai pembelajaran ya seperti biasa, silakan untuk HM dipimpin baca doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen ya terlebih dahulu. Tetapi biar cepat, mungkin Bapak yang absennya yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Atau hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, sip, kenapa? Izin. Livia? Livia sama dua orang? 3 sampai Restu kenapa? weekend. Oh, berarti 3 orang. Nah, tidak ada lagi? Nah, untuk selanjutnya ya sebelum memulai kegiatan inti, materi inti, ya Bapak akan sedikit berbagi motivasi ya, mengumpulkan semangat belajar kalian biar mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh seksama, dengan khusyuk mungkin seperti itu. Nah ini ya motivasi belajar kita hari ini yang udah tertuang mungkin pada layar di depan ya, in fokus di depan. Dan ini ada kata-kata yang mudah-mudahan dapat menggugah gairah belajar kalian lebih semangat lagi. Bapak akan bacakan, yaitu belajar merupakan kunci untuk menaklukkan dunia. Jadi belajar ini diibaratkan sebagai kunci. Bapak simpulkan ya untuk motivasi belajar kali ini, apapun mimpi kalian di masa yang akan datang, apapun cita-cita kalian yang udah direncanakan dari sekarang untuk jadi apa ke depannya, nah ini kuncinya, yaitu apa? Jadi Bapak harap, nah pada kegiatan kali ini ya semangat belajarnya ditingkatkan kembali. Dan ini mungkin mudah-mudahan dapat menggugah kita, dapat menambah lagi motivasi dalam melakukan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak masih belum ke kegiatan inti. Bapak akan mengecek ya suasana hati kalian ya hari ini ya seperti
seperti apa suasana hati kalian? Nah ini, ya di depan ada gambar emot yang mungkin sering kita temui. Ya, di mana kita menemukan gambar ini? Di WhatsApp. Di mana lagi? Nah, ini mungkin tidak asing lagi. Ya setiap hari kita temui ya dengan di media sosial, ya di WhatsApp, di IG. Nah ini, silakan pilih emot yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Lope-lope. Ya. Ya, jangan dulu disebutkan. Ya, pilih emotnya. Kalau sudah, coba temukan ya perasaan kalian pada kata-kata ini. Silahkan. Oh, Ada perasaan kalian yang menggambarkan hari ini. B Pak B. Coba ada yang mau ke depan, cuma silakan. Lingkari silakan. Silakan Desa. Wah, putih harus dari pinggir. Nah. Alhamdulillah ya, satu udah menjawab, ternyata senang hari ini. Selanjutnya ada lagi, silahkan Cantika. Alhamdulillah ya, masih sedia. Coba ada lagi, silahkan Kamal. Silahkan Kamal. Sebentar, Bapak penasaran ini. Coba, kamu kenapa lawan? Ya Pak, di 2 hari yang kemarin-kemarin itu terlalu padat aktivitasnya. Terlalu padat. Oke, ini PR Bapak. Bapak akan nanti buat kamar yang sekarang suasananya sedang lelah. Bapak nanti bakal bikin tidak lelah. Coba ada lagi silahkan. Bangga silahkan. Panggan kenapa malu? Nah ini mungkin nanti Bapak akan buat lagi panggan supaya tidak malu lagi. Ya. Mungkin Bapak hanya bisa satu orang lagi. Pak, silakan Faisal. Wah, ini bagus nih. Semangatnya sesuai dengan yang Bapak inginkan. Semangat. Mungkin ya tidak bisa semuanya ke depan karena perlu masalah waktu. Dan ini sudah diwakili oleh teman-teman. Ada yang senang, ada yang mungkin tadi lelah, malu, dan mungkin kalau untuk ceria, senang, semangat itu bagus ya, berarti tinggal melanjutkan. Mungkin ada PR buat Bapak sendiri, yaitu yang lelah tadi dan malu. Nah ini Bapak akan buat ya suasana yang dua ini menjadi yang lelahnya tidak ada, yang malunya tidak ada. Dan untuk kalian ya yang tidak bisa ke depan, yang tidak mencurahkan perasaannya hari ini, yang kalau semangat, bahagia, senang itu mungkin alhamdulillah. Kalau tidak, kami masih sedih. Tadinya mau ke depan, tadi terbentur masalah waktu, tenang saja. Nanti Bapak akan buat tidak sedih kembali. Masih ada lanjutannya. Nah ini ya, yang sedih yang tadi tidak terjelaskan ya, ke depan ada penghapus sebelah ya.
warna. Jadi nanti kalian menyebut kata tersebut, tetapi bukan membaca yang sesungguhnya, melainkan membacanya dengan warna tersebut. Warna apa? Paham? Coba semuanya berdiri. Semuanya udah berdiri. Nah, Bapak akan komando dari depan. Ya. Silakan tarik nafas terlebih dahulu. Ya, dikomando dari depan. Tahan. Ya, keluarkannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba. Sekali lagi. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Tariknya juga pelan, nanti keluarkannya juga pelan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan secara pelan. Mudah-mudahan kalian lebih baik lagi. Silakan untuk duduk kembali. Coba, ada yang mau mencoba untuk membaca teks di depan, acukan tangan. Silahkan berdiri. Dari sana aja. Membacanya dari kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan sampai terakhir. Ya. Siapa ini namanya? Kama. Silakan Kama. Kuning, hijau, putih, merah, merah, hitam, biru, kuning, hijau. Kuning, hijau, putih, merah, merah, hitam, biru, kuning, hijau, kuning, merah, biru, putih, hijau, kuning, merah, biru, putih, hijau, kuning, hitam, kuning, biru, putih, kuning, biru, merah, merah. Kita coba ya ini. Pak gampang. Silakan ada yang mencoba. Ya silakan. Kuning, hijau, putih, merah, merah, hitam, biru, kuning, hijau, kuning, merah, biru, putih, hijau, kuning, merah, biru, putih, hijau, putih, kuning, hitam, kuning, biru, putih, biru, biru, merah, kuning. Ternyata membutuhkan konsentrasi. Siap. Coba ada yang penasaran, silakan. Satu orang lagi, barangkali. Yang masih penasaran, gampang ini Bapak. Ada, silakan. Tidak ada? Coba kita bareng-bareng ya. Siap, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak yakin tadi yang salah tertutup karena suaranya tidak keras. Nah ini mungkin ya setelah beberapa kali udah dibuka dengan motivasi ya, dengan perasaan tadi yang PR-nya mungkin 2, lelah dengan malu ya, supaya lelah dan malunya tidak ada ya, kita udah relax, kita udah siap ya, kita udah permainan ya, kita tinggal fokusnya saja sekarang, relax kita sudah. Nah
Nah, untuk selanjutnya masih ingat dengan gaya belajar masing-masing kita udah waktu itu nah ini ditempel di dinding. Masih ingat dengan gaya belajar kita? Dan Bapak tanya, coba berubah tidak gaya belajar kalian menurut kalian sendiri? Tidak. Berarti bagus ya. Nanti kelompoknya bakal yang dulu yang pernah Bapak bikin kelompok. Untuk selanjutnya silahkan duduknya berpindah sesuai kelompok yang telah Bapak campurkan. Ya, jadi di setiap kelompok itu bercampur gaya belajar berbeda-beda. Silakan. Jangan geser kursi, pindah aja tempat. Kan 5 orang nggak apa-apa. Berarti yang satu pasangannya ada di mana? Nggak apa-apa, tapi sudah. Silakan. Siapkan peralatan belajarnya yang akan dipergunakan. Sudah siap? Sudah lengkap? Masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa pembelajaran kita sebelumnya? Teks negosiasi. Bagian apa tentang? Struktur teks negosiasi. Coba masih ingat tidak? Struktur teks negosiasi itu apa saja? Tentang struktur teks negosiasi. Pada hari ini, ya, nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi, yang Bapak harapkan di akhir nanti pembelajaran, ya, kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Jadi kalau pertemuan sebelumnya struktur, sekarang kita beralih ke kebahasaan. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan mencari ilmu sesuai dengan yang di depan. Nah, ini silakan temukan materi pada barcode yang tersedia. Silakan keluarkan HP-nya, ya, scan langsung di Google-nya. Tahu kan di Google-nya ada scan? Nah, silakan. Nah itu Bapak udah sediakan di depan, di kiri dan di kanan. Silakan scan dulu. Nanti.
Lain. Oh, bisa, Google Chrome bisa. Bisa. Diklik ya pas sampai langsung klik. Jadi tidak otomatis apa seperti WA web ini harus ada dikliknya. Udah masuk semuanya bisa di-scan? Bisa. Nanti Bapak akan instruksikan kembali setelah masuk pada scan tersebut. Bisa? Tadi. Nah, tadi kan semuanya memang. Nah, itu ada beberapa sajian yang Bapak pisah, padahal itu sama-sama saja Bapak sediakan karena di kelas ini mempunyai gaya belajar yang berbeda. Kalian yang sukanya mungkin pahamnya dengan audio visual, Bapak udah siapkan, ya. Kalian pahamnya dengan teks, ketika membaca teks, Bapak udah siapkan. Jadi silahkan pilih mana, atau mau dua-duanya dikaji silahkan, mau ditonton, mau dibaca sama saja. Silahkan, Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit lah, cukup kayaknya. Nah, itu materinya pada pertemuan kali ini.
yang paham, ya. Jadi ini bakal Bapak kasih satu orang satu kertas. Ini ada 7 poin sesuai dengan materi yang barusan kalian baca, yang barusan kalian tonton. Ya. Jadi gini, misal Bapak nih kasih Andi itu harus mendatangi semua teman Andi yang berada di kelas 10 yang hadir hari ini. Nah, Andi ya, misalnya datang ke Subhan, tanya ke Subhan, ya, Subhan apakah sudah paham pasangan tutulan mengucapkan salam membalas? Oh sudah, tulis di sini. Nomor 1 Subhan. Tanya nomor 2, nah Subhan nomor 2 paham? Paham, tulis lagi Subhan. Nomor 3, saya belum. Oh berarti pakai serat Subhan nomor 3. Nomor 4 masih Andi ya. Beres sampai nomor 7. Lalu Andi datang ke orang selanjutnya, ke Kamal. Kamal nomor 1 paham? Tidak, oh jangan ditulis oleh Andi. Ya. Nomor 2, nah nomor 2 paham ditulis Kamal. Ya. Paham? Paham. Jadi sekali lagi kalian mendatangi teman kalian, ya, jangan sampai ada yang tersisa. Semuanya harus mendatangi. Ya, jadi jangan terburu-buru, jangan pengen cepat, tidak. Ya, yang tertib saja. Nah, ini Bapak bagikan dulu. Ini estafet ke belakang. Udah semuanya bagi. Nah, jadi sekali lagi kalian mendatangi teman kalian. Kalau cukup menulis nama dengan satu kata, jangan panjang-panjang. Jadi untuk biar cukup ya dalam kelompok tersebut. Nah, jadi mendatangi semua teman kalian, bertanya, dan nanti di akhir harus dipertanggungjawabkan. Ya. Silakan ya, datangi teman kalian satu persatu, tanya udah paham poin 1 sampai 7. Ya silakan, semuanya harus kebagian, semuanya harus mengunjungi teman kalian. Yang tertib aja. Dan ini tidak dibatas kelompok, ini masih semuanya. Jadi mari mau kelompok sendiri, kelompok yang lain silakan. Yang tertib menjadi kelompok silakan.
Jadi sekali lagi yang ditulis di kertas tersebut nama ya, bukan materi.
Ya sudah. Ini Mas Marata. Aya acara naon gitu, kuloy aya diterima kebun atau diterima Dira, kapan Dira? Biar cepat ya, cukup tanya paham dan tidak ya. Untuk menjelaskan nanti setelah ini. Paham ya tulis, tidak ya jangan. Silakan biar cepat.
bertanya kepada Andi. Coba Andi ya sebutkan satu nama di nomor 1. Kita mulai dari nomor 1. Siapa? Nah, ini harus bisa untuk bertanggung jawabkan ya. Siapa yang Andi tulis? Sebut satu orang dulu aja. Siapa ya? Pasangan tutulan bagian mengucapkan salam, membalas salam atau tidak membalas. Siapa? Faisal. Ada Faisal? Ada. Nah, Faisal. Coba Faisal jelaskan pasangan tutulan mengucapkan salam, membalas atau tidak. Seperti Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau sering tidak menjawab. Ya, bagus. Nah, itu ya tepuk tangan untuk Faisal. Bapak sedikit menyinggung ya, mengucapkan salam, membalas salam. Nah, ini pada bagian ini ya betul tadi disinggung masalah kita itu di lingkungan beragama Islam. Kadang Bapak suka menemukan, nah perhatikan ya, orang yang tidak salam dalam artian mengucapkan salam itu adalah awal dari berkomunikasi. Kadang Bapak suka menemukan misalnya seperti ini, seseorang untuk memulai komunikasi ya di kehidupan sekarang, karena komunikasi itu bisa dilakukan tatap muka seperti ini, bisa dilakukan secara tidak langsung. Contohnya apa? Ya di handphone. Coba Bapak tanya, barangkali kalian masih ada yang seperti ini. Untuk memulai percakapan diketik P. Ada yang seperti itu? Coba dihindari hal-hal seperti itu ya, apalagi mungkin berkomunikasi kita dengan seorang guru atau yang kita hormati dan atau umurnya lebih tua dari kita. Nah itu. Untuk selanjutnya ya, Bapak bertanya kepada Cantika. Coba sebutkan ya satu nama di kertas Cantika. Bagian pasangan tutulan bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Siapa Cantika? Ricky. Ya, silakan Ricky. Coba jelaskan pasangan tutulan bagian bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Silakan Ricky, coba jelaskan. Misalnya Pak, saya mau jajan ke kantin, boleh? Nah itu pasangan tutulan ya. Contohnya bertanya untuk menanyakan apakah bisa jajan ke kantin, bisa. Ya, tepuk tangan untuk bertanya mengenai ya sesuatu apakah harus dijawab atau tidak. Nah, ini salah satu bentuk dari pasangan tutulan. Untuk selanjutnya Ricky ya, coba sebutkan satu nama yang ada di kertas Ricky, pasangan tutulan meminta memenuhi atau menolak. Silakan Ricky sebutkan satu nama. Dapat. Berdiri Bapak. Silakan Bapak. Contohnya Pak boleh minta diskonnya? Tidak boleh karena sedikit rugi buat saya. Ya, itu salah satu contohnya. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, jadi ya, partisipan saling bertanya, menanyakan tentang meminta diskon. Nah, itu yang sering kita temui, ya, apalagi mungkin ketika kita berbelanja. Untuk selanjutnya dapat. Ya. Dapat sebutkan satu orang saja cukup. Pasangan tutulan menawarkan, menerima atau menolak. Sebutkan satu nama. Silakan.
Ridwan. Ya, silakan. Ridwan. Menawarkan ya, menawarkan, menerima atau menolak, silakan. Pasangan kebetulannya. Gimana? Menawarkan, contohnya bagaimana kalau kamu ikut aku ke jasa naik motor? Jawabannya enggak, aku mah mau jalan aja. Nah, ini contohnya ya, tepuk tangan untuk Ridwan. Betul, menawarkan jasa untuk menaik motor ya, tetapi ditolak karena pengen jalan kaki. Jawabannya bisa, menerima bisa. Ya. Subhan. Subhan, sebutkan satu nama yang di kertas Subhan, pasangan kebetulan bagian mengusulkan apakah menerima atau tidak. Silakan Subhan. Irwan. Ya. Silakan Irwan. Jadi misalkan saya menerima usulan dari seseorang, Ya. saya harus menerima. Misalkan Irwan, kamu jangan ini dulu. Kenapa? Karena kamu itu udah dewasa, jangan seperti ini ya. Bagus, tepuk tangan untuk Irwan. Itu salah satu contoh pasangan kebetulan. Ya, ada yang mengusulkan untuk merubah tingkah laku Irwan karena katanya masih kekanak-kanakan. Itu ada yang usulan, bagus, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, sekarang Sundanis, siapa yang ada pada kertas Sundanis? Ya, pada kalimat persuasi. Satu nama saja, sebut. Silahkan, ayo. Siapa? Raisa. Saya. Raisa, silakan jawab. Raisa. Silakan. Ya. Persuasif itu ya betul ajakan atau usulan. Ya, tepuk tangan untuk Raisa. Itu yang mengajak mau untuk belajar lebih giat lagi. Terakhir, ya, silakan Raisa sebut satu nama bagian makna tersirat. Siapa? Yuk. Ya, silakan. Nah, ya. Ya, bagus, tepuk tangan. Masa yang tersembunyi yang tidak tertulis. Nah, ini mungkin untuk tembak paham kayaknya cukup. Untuk selanjutnya, nah, Bapak akan bagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana 7? Nah, di dalam di kertas LKPD itu ada pertanyaannya di bawah, ya. Silakan isi.
Diisi sesuai dengan pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, silakan. Nanti dipresentasikan satu orang satu. Angka tersebut dibandingkan Beres? Akan mulai dari kelompok pertama yang menganalisis pasangan susulan, mengucapkan salam, membalas atau tidak. Silakan mana kelompok satu perwakilan satu orang berdiri aja di tempat ya, menghadap ke sini. Silakan temuan analisisnya jelaskan. Menghadap ke sini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok saya itu menganalisis pasangan satu orang mengucapkan salam dan membalas salam. Jadi di kalimat di teks saya itu yaitu selamat siang dan juga selamat siang ada yang bisa dibantu Pak. Nah, kenapa saya memilih kalimat tersebut sebagai mengucapkan salam? Karena kalimat salam bukan hanyalah assalamualaikum saja, melainkan ada selamat siang, selamat pagi, selamat sore dan juga selamat malam. Diingat juga negara kita itu negara yang beragam, banyak sekali budaya suku yang pastinya agama. Nah, kenapa selamat siang dan selamat pagi ataupun sore itu dijadikan sebagai
kalimat salam itu juga bisa dua karena digunakan sebagai kalimat ucapan salam terhadap agama. Nah, tepuk tangan. Yang ada tambahan atau koreksi tidak? Tidak. Berarti yang benar ini sudah lugas, sudah pas jawabannya. Kita beralih ke kelompok 2. Silakan nanti hadap ke teman nanti. Kelompok saya menganalisis tentang bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Kelompok saya memilih kira-kira nominal pinjaman yang dibutuhkan berapa. Saya membutuhkan jawabannya. Saya membutuhkan pinjaman kisaran sebesar 200 juta. Kenapa kelompok saya memilih kalimat tersebut? Karena menanyakan nominal pinjaman yang dibutuhkan. Tangan. Ada yang menambahkan atau tidak ada ya, karena cukup jelas meminta. Lalu jawabannya apa? Ya, bukan meminta, mohon maaf, bertanya tentang kelompok 3, silakan menghadap ke teman-teman. Ada tambahan yang lain? Tidak ya, karena jawabannya cukup jelas, yaitu meminta 200 juta tetapi ditolak. Ya, itu mungkin kesimpulannya. Kelompok 4 langsung, silakan. Kelompok saya menganalisis tentang menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Petugas bank berkata, baiklah Pak, mungkin nanti bisa saya bantu untuk Bapak agar mengajukan pinjaman sebesar 125 juta. Bagaimana Pak? Nasabah menjawab, maaf Pak, saya butuh lebih perhitungan, pengeluaran saya sudah tetap di angka yang saya inginkan. Kenapa saya memilih teks menawarkan ini? Karena petugas bank menawarkan agar mengajukan pinjaman sebesar 125 juta. Nah, cukup jelas? Dia menawarkan membantu 120 juta tetapi tidak ditolak karena butuhnya bukan segitu. Kelompok berapa? 5 langsung, silakan. Jadi di sini kelompok saya menganalisis pasangan ukuran mengusulkan menerima atau menolak usulan. Dalam kalimatnya di sini ada percakapan petugas bank dan juga nasabah. Pihak bank hanya mampu memberikan pinjaman dengan nominal sebesar 150 juta rupiah itu merupakan satu kalimat usulan. Tapi nasabah di sini menerima usulannya, baiklah Pak, akan saya ambil. Namun saya minta tolong untuk segera diproses surat perintah. Jelas, ada tambahan tidak? Jadi betul pasangan kebetulan bagian mengusulkan 150 juta tetap dapat pada akhirnya dia menerima. Kelompok 6 kalimat persuasif, silakan. Mengajukan
dengan alasan yang mempengaruhi tugas kampus sehingga nominal tersebut bisa dinaikkan. Ya, bagus ya. Ada tambahan? Nah, itu kalimat B, meminta dengan halus yang akhirnya ternyata diterima ya, disetujui mungkin seperti itu. Terakhir, makna tersirat ya, kelompok terakhir kelompok 7 silakan. Nah, bagus tuh kan? Karena tersembunyi ya, makna tersirat nasabah dengan dengan bahasa yang santun mengusulkan dengan alasan dia sudah menjadi nasabah sejak lama. Nah, itu usulan secara halus yang akan dimaksud. Nah, itu ya materi pada hari ini ya. Coba ini bagian tahap akhir ya, kesimpulan ya, kaidah pembahasan itu ada dua. Yang pertama pasangan tuturan. Coba ada yang mau menjelaskan pasangan tuturan itu apa? Silakan Hasbi, berdiri Hasbi. Jadi pasangan tuturan itu apa? Ucapan percakapan yang dilakukan oleh dua orang yang saling menanggapi. Ya, jadi percakapan dua orang yang saling menanggapi. Yang kedua, kalimat persuasi ya, persuasi boleh. Silakan Nadila, persuasi itu apa? Persuasi itu ajakan ya, akan mempengaruhi orang lain. Nah, tepuk tangan untuk kita. Nah, mungkin itu rangkaian dari awal sampai akhir kegiatan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang mengonstruksi teks negosiasi. Tapi nanti yang akan datang. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak cukupkan sekian. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktik yang paling saya hormati, kemudian rekan saya Pak Reski yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu pengajar praktik, kemudian atas kehadiran Pak Reski juga dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan Bapak Kepala. Mungkin ini adalah salah satu rangkaian tugas di dalam coaching yang harus kita sukseskan bersama. Nah, mungkin posisi Ibu pengajar praktik di sini posisinya itu sebagai observer, dan di sini saya sebagai coach, kemudian Pak Reski sendiri itu sebagai coachingnya. Baik Pak Reski, karena ini adalah obrolan santai sebetulnya ya, jangan diambil beban atau apapun itu. Intinya Pak Reski, pada kesempatan ini kita itu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuannya itu yaitu kita atau saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana beberapa kegiatan ke belakang alhamdulillah mulai dari kita itu bimbingan bersama ya, diskusi bersama perihal RPP berdiferensiasi dan KSE. Kemudian kita lalui juga kegiatan praobservasi yang waktu di ruangan BK betul ya, betul.
Kemudian rangkaian yang ketiga yaitu kegiatan observasi di hari Jumat mungkin di kelas 10.5 betul ya. Nah hari ini tujuannya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reski yang sudah bersedia menemani saya untuk menyukseskan tugas ini. Baik Pak Reski, kalau boleh tahu nih, di dalam kegiatan bimbingan dulu ya, kita itu kalau tidak salah mengalokasikan waktu sampai 2 hari ya, tetapi tidak fokus 48 jam. Kita itu bersama-sama nih belajar perihal RPP berdiferensiasi dan KSE. Kalau boleh Pak Reski untuk merefleksikan sedikit mungkin terhadap pengalaman yang Pak Reski dapatkan terkait RPP berdiferensiasi tersebut. Bolehlah disampaikan Pak Reski. Pengalaman saya setelah belajar ya berdiskusi tentang RPP berdiferensiasi itu luar biasa, dampaknya sangat besar terhadap saya yang dulu saya mungkin hampir kebanyakan menggunakan modelnya konvensional. Nah sekarang ada model terbaru yang diterapkan pada RPP berdiferensiasi luar biasa pengalamannya dan tujuan yang dari dulu ingin saya capai sekali untuk terlibat aktif si anak di kelas dulunya ada peningkatan yang luar biasa. Betul. Itu pengalaman bagi saya. Kemudian Pak Reski juga kemarin sempat menyadari ternyata ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik, betul ya, Pak Reski itu sudah mengelompokkan siswa itu ada 3 kategori gaya belajar, betul ya? Nah, boleh Pak Reski direfleksikan sedikit perihal berdiferensiasinya itu. Kalau untuk gaya belajar kan udah disediakan ya dari BK. Betul. Nah, ada yang kinestetik, ada yang analitikal, ada yang audio visual, dan saya juga pada waktu itu udah menyiapkan beberapa materi yang dikupas sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, itu. Jadi saya tampilkan si anak ketika suka menonton audio visual, saya udah sediakan videonya, ada link YouTube-nya juga, ada yang analisis mungkin saya udah siapkan teksnya yang mengupas dalam materi pada RPP berdiferensiasi tersebut. Nah, bagus Pak Reski ya. Jadi alhamdulillah Pak Reski itu wawasannya bertambah ya ketika kita berdiskusi perihal RPP berdiferensiasi dan KSE. Nah, mungkin itu sedikit ya refleksi dari bimbingan tersebut. Kemudian Pak Reski, saya masih ingat kita juga sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Ketika Pak Reski itu sudah mengetahui pemahaman perihal RPP berdiferensiasi dan KSE, kemudian Pak Reski itu bentuk tanggung jawabnya langsung dibuat kan waktu itu ya, RPP-nya dibuat, kemudian Pak Reski itu ada satu area pengembangan yang akan dihadirkan di dalam kegiatan observasi, betul tidak? Betul ya. Boleh disampaikan Pak Reski area pengembangannya yang akan yang sudah dilaksanakan di dalam kegiatan observasi itu? Kebetulan pas kemarin observasi pemahaman yang saya pilih untuk dikembangkan yaitu area bagian pemahaman anak. Yang saya inginkan pemahaman anak itu bukanlah hanya meningkat tetapi merata sampai si anak itu seluruhnya benar-benar paham. Kalau dipresentasikan mungkin saya ambilnya pengen 100% paham anak dengan materi yang observasi marilah. Betul Pak Reski ya. Jadi salah satu area pengembangan yang ingin Pak Reski hadirkan dalam kegiatan observasi dulu itu ingin meningkatkan pemahaman anak terhadap analisis kaidah kebahasaan, betul kan? Nah, itu mungkin sebuah identifikasi. Kemudian rencana Pak Reski
untuk meningkatkan pemahaman anak tersebut itu pastilah mempunyai sebuah strategi, betul. Iya, betul. Strategi. Nah, strategi yang Pak Reski hadirkan untuk meningkatkan pemahaman anak tersebut coba apa? Pak Reski. Karena kebetulan saya memilih pemahaman yang pengen merata dan 100% benar-benar si anak paham. Strategi yang waktu itu saya terapkan yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Keren, discovery ya. Selain itu ada metode apa mungkin yang dihadirkan? Ada, selain discovery learning, saya juga menggunakan media juga. Medianya ini mungkin baru dan luar biasa progresnya terhadap anak, yaitu menggunakan media tembak paham. Tembak paham ya, tembak pemahaman Ya, sebagai betul. langkah awal dari model discovery itu Nah, mungkin ya. itu. Luar biasa Pak Reski. Mungkin itu Pak Reski ya, sedikit refleksi di dalam kegiatan praobservasi. Nah, waktu hari Jumat di kelas 10.5 Pak Reski itu mengaplikasikan seluruh rencana dan strategi di kelas, betul kan? Iya. Dan kebetulan pada waktu itu saya yang langsung menjadi observernya, menjadi pengamatnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, Pak Reski itu penampilan kegiatan observasinya itu sudah bagus ya. Langkah-langkah pembelajaran yang tersusun di RPP sudah Pak Reski aplikasikan ya. Bahkan Pak Reski itu tidak lupa akan sebuah tujuan pembelajarannya itu ingin meningkatkan pemahaman anak terhadap menganalisis kaidah bahasa teks negosiasi, betul ya? Betul kan? Ya, negosiasi. Nah, bahkan model discovery kemudian metode tembak pemahamannya Pak Reski juga hadirkan. Iya. Nah, intinya saya simpulkan kegiatan observasi yang Pak Reski lakukan, apa yang direncanakan, area pengembangan semuanya itu ada kalau menurut saya. Tetapi boleh mungkin Pak Reski merefleksikan sedikitlah tentang kegiatan observasi. Boleh kan? Boleh. Silakan Pak Reski, boleh disampaikan. Pada kegiatan tersebut luar biasa mungkin bagi saya ketika diterapkan si anak antusias sekali, dan saya mungkin sedikit tambah wawasan, tambah pemahaman, dan ketika di kelas juga saking mungkin asiknya saya dengan anak-anak ya, hampir waktu pun hampir sedikit keteteran. Saking antusiasnya si anak belajar dengan model discovery learning, pakai media juga, dan medianya tembak paham. Ya, mungkin itu sedikit refleksi ya Pak Reski. Tapi Pak Reski nih, kalau boleh saya tahu ini mah ya, kalau boleh saya tahu, Pak Reski menilai diri sendiri waktu kegiatan observasi kalau rupanya dari 0 sampai 100 lah, Pak Reski mau menilai berapa terhadap diri Pak Reski sendiri? Kalau ada pertanyaan itu mungkin sedikit sulit karena Tidak apa-apa. ya bisa menilai diri sendiri itu ya kayak apalagi bagian penilaian ya itu mungkin bakal cocoknya oleh orang lain. Tapi ya kayaknya mungkin kalau saya menilai diri sendiri untuk dinilai mungkin dari 0 sampai 100 gitu, kayaknya cocok di 85. 85 ya, luar biasa Pak Reski. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, kita mempunyai sebuah kebebasan untuk menilai diri sendiri. Bahkan ada pertanyaan besar dari diri saya. Kenapa nilainya itu 85 tidak 100? Mungkin Pak Reski bisa menjelaskan ya. Coba Pak Reski, kenapa tidak 100? Nah, untuk 85, nah ini ada sedikit yang saya khawatirkan atau tidak pede dengan menyebut 100%. Ya mungkin 85, 100 ada 15 mungkin. Rentangnya 15, betul. Yang pertama mungkin masalah waktu. Waktu di Waktu di setiap
kan udah direncanakan dialokasikan Iya. bagian pembuka berapa menit, inti sampai penutup. Ternyata kalau berbicara masalah tepat waktu, jujur saya tidak tepat waktu. Ada ngaretnya 2 atau 3 menit, misalnya bagian pembuka, di inti juga sama, di penutup juga sama. Nah itu, tapi tidak sampai parah, paling 2 menit, 3 menit ngaretnya, jadi tidak sesuai target. Siap. Itu yang pertama. Nah, Yang selanjutnya kedua ada lagi, Hmm. yaitu masalah pemahaman yang saya tadi pengen kembangkan. Betul. Memang betul-betul berkembang si anak itu pemahamannya, tetapi ada satu sisi yang saya khawatirkan. Berbicara seluruhnya, ternyata tidak seluruhnya. Kenapa? Karena kembali lagi ke waktu. Jadi saya tidak merata dalam refleksi si anak mengembangkan pemahamannya. Jadi itu mungkin pemahaman waktu lagi ke waktu lagi. Siap, Pak Reski, boleh saya simpulkan kenapa Pak Reski itu menilai diri sendiri itu 85 otomatis ada alasan. Alasannya itu tentang pengalokasian waktu, ya. Mungkin itu adalah salah satu identifikasi ya dari penilaian Pak Reski tersebut. Nah, kemudian Pak Reski nih, menurut Pak Reski, bagaimana caranya ketika kita menilai diri hanya 85, kemudian pastinya ingin 100. Nah, mungkin ada sebuah rencana besar yang ingin Pak Reski eksekusi. Nah, coba rencananya bagaimana Pak Reski? Nah, ketika melihat kemarin observasi, ya jelas kesalahan ada di bagian waktu, dan itu saya sadari. Dan setelah saya sadari, tahu di mana letak kelemahan, kalau kelemahan, dan saya juga alhamdulillah tahu solusinya mungkin. Nah, solusinya yang pertama, nanti saya akan lebih memperhatikan waktu kembali. Dan yang kedua, nah ini mungkin kesalahan kedua, kayaknya solusinya untuk yang kedua, yang tadinya RPP itu dibuat 1 kali pertemuan, betul. ya, kayaknya nanti saya bakal revisi lagi untuk materi RPP yang dipakai observasi menjadi 2 kali pertemuan. Karena mengapa? Karena bagian di langkah inti, yaitu tentang tembak paham, si anak hanya terlibatnya mungkin 50%. Inginnya 100%. 100%. Jadi kayaknya saya bakal bikin materi tersebut menjadi 2 pertemuan. Saya pengen lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, lebih semuanya kebagian lagi pada kegiatan inti yang tembak pemahaman media ya. Mantap Pak Reski ya. Kalau boleh saya simpulkan rencana besar Pak Reski itu akan lebih teliti lagi mengalokasikan waktu mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup gitu ya. Bahkan di dalam tujuan pembelajaran menganalisis kaidah kebahasaan teknik negosiasi, Pak Reski itu merencanakan yang awalnya hanya 1 pertemuan atau 2 kali 45 menit mau diubah menjadi 2 pertemuan atau 4 kali 45 menit. Tidak apa-apa, itu sebuah rencana besar ya yang mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh Pak Reski. Kemudian Pak Reski nih, bentuk tanggung jawabnya, identifikasinya sudah, rencananya sudah bagus. Kira-kira kapan nih mau dieksekusinya? Coba, kira-kira kapan? Karena ini saya tidak mau menunda-nunda apa yang sudah saya ketahui solusinya. Ya pengennya cepat-cepat, ya mungkin karena sekarang sudah habis waktu di kelas 10, paling besok ada lagi kelas 10. Ya, keren. Jadi besok Pak Reski mau eksekusi atau mau merencanakan ulang dulu mungkin? Kayaknya untuk rencana sudah ada gambaran dari yang kemarin, langsung eksekusi besok. Observasi kembali. Mungkin yang direvisinya itu tadi kan? Iya, cuma masalah waktu saja, untuk materi tidak ada revisi. Ya, kira-kira besok itu di kelas mana Pak Reski? Di kelas 10.6. 10.6 ya, awalnya observasi di 10.5, sekarang di 10.6. Coba Pak Reski, di dalam kegiatan bentuk tanggung jawab Pak Reski mau diaplikasikan ulang atas rencana besarnya,
kira-kira yang bisa membersamai Pak Reski siapa? Biar kita itu kan enak sih ketika rencananya mau diaplikasikan, ada orang yang menjadi saksi mungkin atas rencana besar kita. Kira-kira siapa Pak Reski? Untuk pemilihan mungkin rekan ya bisa dikatakan. Boleh rekan. Kan kayaknya saya akan memilih Pak Dikri. Alasan Pak Dikri apa? Pak Dikri itu saya lihat kepribadiannya, lihat dia itu orangnya sangat teliti. Bahkan kalau bisa melenceng dari pembahasan, saya ingat sekali Pak Dikri itu sangat teliti ketika di kosan itu. Misalnya ada yang bocor, dia sampai meneliti, oh jadi pas percikan air itu dihitung, oh 16 detik sekali. Nah itu alasannya buat kenapa saya memilih Pak Dikri, karena dia itu orangnya teliti, bakal bagus menilai saya nanti, apalagi di bagian waktu. Siap Pak Reski ya. Mudah-mudahan bentuk tanggung jawab Pak Reski itu bisa direalisasikan dengan sempurna. Mungkin Pak Reski di dalam kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan sekian ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reski sudah menemani saya dari kegiatan diskusi bareng perihal RPP berdiferensiasi. Observasi kemarin luar biasa, bahkan sekarang sudah ikut menyukseskan kegiatan pasca. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama saling menambah wawasan dan pengetahuan bagi Pak Reski dan diri saya sendiri. Siap Pak Reski, mungkin pada kesempatan ini Ibu pengajar praktik, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih selalu membersamai saya untuk menuntaskan segala tugas. Saya akhiri saja dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.